Hai, kamu gimana kabarnya hari ini? Baik ataupun buruk, ya setidaknya kita masih bisa di sini bersama. Semoga kita semua selalu sehat, senang, dan senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya. Kami mentalhealing.id. Kami siap membantumu dalam meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri. Karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Tidak sesuai harapan. Ya, jadi itu adalah judul topik kita kali ini. Kenapa sih dengan si harapan ini? Tunggu. Sebelum itu aku mau nanya, apa harapan atau keinginan atau tekad kalian saat ini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Semoga yang nulis harapannya terkabul. Bercanda. Ya pokoknya semoga harapan atau keinginan atau tekad kalian semua dan kita semua terkabul. Amin. Kita semua tahu kan rasanya digantungin. Atau mungkin, kok si dia gitu banget sih sama aku? Kok di dunia ini gak ada yang ngerti aku? Kok aku atau dia beda sih? Oh ayah, mengapa aku berbeda? Tapi tunggu, sebelum lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Iya, rasanya nyebelin gak sih kalau kita gak dapet apa yang kita mau? Ya kesel wajar lah, wajar kok. Tuangin aja kekesalannya, jangan dipendam sendiri. Kalau kata Dilan mah biar aku aja, kamu gak akan kuat, cihuy. Dan seperti yang kita tahu bahwa dunia ini juga terlalu ketat, tegas, dan kejam buat kita bisa menuhin segudang ekspektasi kita. Juga ya nggak semua orang itu cocok sama kita. Ada yang nggak sefrekuensi gitu. Terus ada yang sedikit frekuensinya. Atau bahkan ada yang frekuensinya besar banget. Jadi tuh kita tuh relate banget sampai ngalahin frekuensi ultrasonik kayaknya itu ya. Tapi ya itu, kita semua berbeda. Kamu pastinya punya harapan yang beda sama aku. Begitupun dengan harapan orang tua aku dengan harapan aku sendiri. Kita semua punya pemikiran yang berbeda, ya kan? Oke, kita berbeda. Tapi, kenapa sih kita berbeda? Bukannya sama-sama makan nasi gitu? Ya, nasi sih boleh sama ya, tapi lauknya kan beda. Ya kita beneran manusia gitu, sama gitu. Tapi ya banyak banget kan perbedaan dari kita, mulai dari sifat, watak, bahkan sampai cara kita memperlakukan suatu, kayak hal atau barang, cara aku memperlakukan sebuah kipas angin dengan kamu memperlakukan sebuah kipas angin, seperti itu. Alright. Oke. Pertama kita mulai dari pikiran. Ada sedikit games, jadi yuk kita main game sebentar. 3, 2, 1, start. Sekarang pikirin kopi. Aku kasih waktu 5 detik. Udah, mantap. Oke, kopi apa yang kamu pikirin tadi? Aku sih kepikiran dia. Nah, kopi yang tadi kamu pikirin juga beda kan sama aku. Aku tadi mikirin kopi hitam yang sering dibawa bapakku buat ronda. Beda atau sama-sama kopi hitam mikirnya? Nah, dari cara kita mikirin satu hal aja, kopi doang, itu tuh udah bisa buktiin banget kan kalau pemahaman kita, kesukaan kita, atau cara pandang kita dan perasaan kita itu berbeda. Kali aja kan ada yang mikirin kopi hitam, kopi susu, kopi arabica, kopi janji jiwa, kopi janji tapi gak ditepatin, kopi pikiran kamu, dan lain-lain. Ini baru tahap pertama bagaimana manusia hidup dan berperilaku. Pastinya berpikir dulu dong. Nah, pikiran-pikiran ini tuh terbentuk dari banyak banget aspek kehidupan. Ada juga pengaruh dari lingkungan tempat tinggal kita, misalkan kebiasaan kita, terus apa yang kita konsumsi, media apa yang sering bersama kita, dan lain-lain, banyak banget. Ya misalnya ada yang jawab kopi janji jiwa tadi, bisa aja kan dia menunjukkan suatu keinginan gitu. Atau enggak, itu tuh dia bisa jawab kayak gitu karena pengalaman dia minum di janji jiwa mungkin. Atau mungkin dia kecewa karena dia gak jadi rayain ultah di janji jiwa karena PPKM. Jadi ya masih kebawa keselnya gitu sampai hari ini. Ya semua pengalaman, apa yang kita rasakan, kejadian-kejadian yang kita alami, tempat yang kita pernah singgahi, itu semua tuh bakal membentuk pikiran atau bagaimana cara kita mempersepsikan
atau cara kita menangkap sesuatu. Nah, ini menjadi awal, start sebuah perbedaan di tiap manusia. Selanjutnya, pikiran tersebut akan direalisasikan melalui perilaku kan? Iya, sesuatu yang dipikirin emang belum tentu dilakuin sih. Ya meskipun gitu, tapi kan perilaku akan muncul karena adanya stimulus. Ya salah satunya itu pikiran stimulusnya gitu. Pikiran-pikiran yang berbeda ini akan menghasilkan perilaku yang berbeda juga dong. Misalnya nih, ada yang suka brownies dan ada yang gak suka brownies. Yang suka brownies pasti seneng banget kan kalau dibeliin, dan pasti bakal makan kuenya dong, ya nggak? Beda sama yang gak suka brownies. Antara dibuang, ya jangan lah ya sayang gitu. Atau ya dikasih aja gitu sama tetangga sebelah. Nih, gue gak suka browniesnya, lo aja yang makan gitu kan. Nah, kalau sudah memahami hal ini, tentunya bisa paham pertanyaan ini. Mengapa dia atau mengapa ada orang yang berperilaku seperti itu? Kenapa sih dia kayak gitu? Kenapa sih dia bisa berperilaku seperti itu? Gitu loh. Kemudian, jika perilaku itu konsisten dilakukan, maka perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan yang terus berulang, dilakukan secara konsisten, bisa banget jadi sifat atau kepribadian seseorang. Menyinggung sedikit tentang sifat, watak, atau kepribadian. Jadi kepribadian itu intinya unik, konsisten dilakukan, dan menjadi ciri khas orang tersebut. Kita akan bahas kepribadian lebih dalam di lain waktu, tapi garis besarnya di sini yaitu kepribadian setiap orang itu berbeda-beda. Setiap individu itu unik, dan mereka punya caranya sendiri untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi bukan jadi alasan kita nggak bisa merubah sifat yang buruk atau merugikan orang lain pada diri kita ya. Kebayangkan seberapa kompleksnya manusia dengan pikirannya, dengan emosinya, dengan pengalamannya, persepsinya, perilaku, sifat, watak, kepribadian yang berbeda. Belum ditambah lagi dengan ideologi dan nilai-nilai yang mereka anut masing-masing. Memahami bahwa semua orang unik dan berbeda itu bakal ngebantu banget buat kehidupan sosial kita. Cara kita memandang orang, cara kita menyikapi suatu perlakuan, dan banyak banget hal lainnya. Kita sering lihat di film-film tentang orang yang salah paham. Dan akhirnya terbentuklah seratusan episode gara-gara beda persepsi doang. Oke, poin terakhir penting banget bagi kita untuk selalu mikirin kedua pihak kalau ada cekcok atau masalah. Langsung menilai atau menghakimi semata dari apa yang kita lihat aja ya belum cukup untuk menuntaskan masalah secara detail gitu. Apalagi kalau udah ngomongin ranah hukum dan forensik ya, tapi kita nggak bahas itu sekarang ya. Pokoknya itu ya bakal ribet banget deh kalau cuma nilai dari satu sisi gitu. Dan seperti yang kita tahu, salah paham ini sering banget ngerusak hubungan apapun itu, teman, cinta, hubungan profesional, hubungan kerja, ya semuanya deh. Harapan yang kita taruh pada orang lain itu ternyata orang itu nggak menuhin ekspektasi kita gitu, nggak menuhin harapan kita. Ya karena mungkin dia pun punya cara yang berbeda dari apa yang kita harapin gitu. Dan akan menjadi sebuah berkah kalau semua hal di dunia ini tuh sesuai ekspektasi kita. Tapi kita hidup kan selalu melalui rintangan dan ujian ya, yang tentunya pastinya rintangan dan ujian itu selalu menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau sudah paham semuanya, semoga kita juga bisa memahami alasan orang tua kita sering menyuruh ibadah kalau kita lagi galau berat misalnya. Kan banyak tuh ya yang curhat, aku kesel nih, aku curhat ke orang tua aku tapi cuma diinin ibadah gitu kan. Kenapa ya? Karena ada perbedaan persepsi orang tua kita tentang cara menghadapi masalah. Pikiran dan perilaku mereka tuh ya bukan berarti mereka gak sayang atau gak mau ngertiin kita sama sekali. Ya pokoknya balik lagi deh ke banyak banget hal yang dari tadi dijelasin panjang kali lebar kali tinggi. Semoga Tuhan selalu memudahkan kita untuk mengerti diri sendiri dan orang lain. Komunikasi yang kuat juga akan selalu menjadi kunci, ingat itu. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Stay tune, kita akan update video setiap Rabu dan Minggu loh. Punya masalah dan ingin cerita? Ingin curhat bersama kami? Kamu bisa mengunjungi website kami loh di www.mentalhealing.id. Di sana kita bisa curhat dengan psikolog profesional maupun peer counselor yang sudah terlatih. mentalhealing.id. Yuk curhat bersama kami.